Apa kabar kalian semua? Semoga Sobat Novel Stories Donghua hari ini diberi kesehatan, dan langsung saja ke alur ceritanya. Episode ke-101, dengan judul Kedatangan Pertempuran Penentu. Langsung ke dalam alurnya. Namun, Hongxi bahkan lebih terkejut. Meskipun dia tidak menggunakan esensi sejati, dia masih menggunakan kekuatan penuh dan lengkapnya dalam serangan ini, tetapi Lin Ming mampu memblokirnya langsung. Hongxi sudah tahu bahwa kekuatan Lin Ming adalah dunia lain, tetapi dia tidak berpikir bahwa setelah mencapai sukses besar dalam tahap ketiga transformasi tubuh, kekuatannya akan mengalami peningkatan yang dramatis. Kekuatan ini harus tidak kurang dari 5.000 jins. Tubuhnya seperti binatang buas. Meskipun dia terkejut, gerakan Hongxi tidak melambat sedikit pun. Dia mengambil keuntungan dari pukulan balik Lin Ming dari serangan tombaknya dan menyerang dia. Dia menusukkan tombaknya 3 kali, dan setiap serangan memotong semua jalur menghindar Lin Ming. Lin Ming hanya bisa mengangkat tombaknya untuk bertahan. Dong! Saat mereka bertabrakan, tombak Hongxi jatuh ke batang tombak penetrating rainbow. Batang tombak besi elastis ungu tua itu dipalu oleh Hongxi dan ditekuk dengan kuat seperti busur. Kaki Lin Ming tenggelam ke tanah, dan kaki kanannya terjebak di tanah yang tebal. Dia mendorong kembali dengan semua kekuatannya pada penetrating rainbow, dan hanya berhasil memaksa kembali tombak Hongxi. Tapi Hongxi telah mundur ke udara, dan saat dia mengudara, tombak panjangnya menarik busur yang sempurna, dan dia melakukan tusukan lurus dari bawah perutnya ke tenggorokan Lin Ming. Tombak itu terbang ke arahnya terlalu cepat dan terlalu mendadak. Dengan ceroboh memaksa mundur 2 pukulan Hongxi, dia telah menghabiskan esensi sejatinya, dan darah di dadanya bergolak. Dia tidak dapat memblokir serangan ini, dan tusukan tombak Hongxi mendekati tenggorokan Lin Ming. Pada saat itu, Lin Ming bisa dengan jelas merasakan angin yang menusuk tulang dari tombak, dengan menyakitkan mengalir di kulitnya. Tapi dalam sekejap, Hongxi telah mencabut tombaknya, dan ujung tombak itu berhenti setengah inci dari tenggorokan Lin Ming, tidak melukainya sedikit pun. Benar-benar kontrol kekuatan yang akurat. Bahkan mengetahui bahwa tombak Hongxi tidak akan menembusnya, nafas Lin Ming telah berhenti pada saat itu juga saat angin tombak bertiup ke kulitnya. Tusukan tombak yang seperti sambaran petir ini terlalu menakutkan. 3 gerakan. Hanya dalam 3 gerakan, Lin Ming dikalahkan. Saat Hongxi menerima tombak panjangnya, dia berkata, "Lin Ming, meskipun saya menekan esensi sejati saya tidak menekan kekuatan saya. Namun, Anda masih bisa bertahan hingga gerakan tombak ketiga, yang sudah jauh melampaui apa yang bisa dicapai oleh seseorang dengan level Anda. Kekuatan Anda benar-benar bertentangan dengan keinginan surga, saya kira itu pasti lebih dari 5.000 jins." 5.300 jins. Lin Ming menjawab dengan jujur. 5.300 jins. Hongxi mendecakkan lidahnya. Seorang seniman bela diri di kultivasi Anda akan dibuang 18 jalan oleh Anda. Kekuatan Anda benar-benar tepat untuk menggunakan tombak, menggunakan pedang akan sia-sia. Ketika Anda menerima 3 teguran saya, Anda sebenarnya tidak berada di level terbaik Anda. Saat Anda bertahan, Anda memiliki satu titik lemah. Itulah momentum Anda. Momentum. Lin Ming sedikit tertegun. Awalnya, momentumnya benar-benar kewalahan dan dihancurkan oleh gerakan tombak Hongxi yang cepat dan ganas. Saat kamu bertarung melawan Zhang Chang, kamu telah menggunakan gerakan dasar paling dasar, jembatan besi menghalangi sungai, dan naga banjir menuju laut, untuk menghancurkan Sunset Chute milik Zhang Chang. Ini karena tombakmu membawa gelombang momentum yang melonjak. Tetapi beberapa saat yang lalu, karena gerakan tombak saya terlalu cepat, Anda tidak memiliki cukup waktu untuk mengumpulkan potensi Anda. Ya, meskipun momentum tombakmu kuat,
Tapi sebenarnya ia memiliki kelemahan yang fatal, yaitu mulainya terlalu lambat. Petik 2. Zuyan menggunakan pedang, dan dia memiliki pencapaian besar dalam ilmu pedang. Serangannya sangat cepat dan agresif. Jika Anda ditekan olehnya, maka gerakannya akan lebih cepat dari Anda, dan Anda tidak akan dapat mengumpulkan momentum Anda. Saat itu terjadi, Anda akan diarahkan ke ritmenya, dan akhirnya dikalahkan. Petik 2. Hongxi memang seorang instruktur dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia dengan cepat melihat dan menunjukkan kelemahan lain dari Lin Ming. Memang, tidak peduli seberapa bagus skill itu, jika seseorang tidak punya waktu untuk mulai melepaskannya, maka itu akan sia-sia. Sekarang kamu harus belajar bagaimana mengumpulkan momentummu saat kamu menyerang. Pernahkah Anda mendengar tentang beberapa keterampilan bela diri yang ada dalam satu set, misalnya, sesuatu yang 18 telapak tangan, atau apapun 9 pedang, atau sesuatu yang konyol seperti itu? Petik 2. Lin Ming mengangguk. Hongxi berkata, gaya set ini sering dimulai dari gerakan pertama yang paling lemah. Sebuah gerakan akan mengikuti gerakan sebelumnya, dan setiap gerakan akan lebih kuat dari yang terakhir. Anda mungkin bertanya, mengapa seseorang membuang energi mereka melakukan ini dan tidak menggunakan serangan terakhir terkuat mereka pada langkah pertama? Sebenarnya, ini bukan karena mereka tidak mau, tetapi mereka tidak bisa. Ini adalah masalah mengumpulkan momentum mereka. Mereka harus mulai dari awal, dan menyimpan potensi mereka, dan akhirnya meledak dengan kekuatan pada gerakan terakhir itu. Inilah artinya mengumpulkan momentum Anda. Petik 2. Lin Ming tiba-tiba tercerahkan, saya mengerti. Jika Anda ingin belajar bagaimana mengumpulkan potensi Anda, maka itu sangat sederhana. Yang harus Anda lakukan adalah bertarung. Mulai hari ini, kecuali makan dan tidur, sisa waktu kita akan bertarung. Saya ingin melihat berapa lama Anda akan mampu bertahan. Selama 10 hari berikutnya, Lin Ming memulai rutinitas pelatihan tempur yang mengerikan. Meskipun Hongxi telah mengatakan bahwa mereka akan bertarung satu sama lain setiap kali mereka tidak makan atau tidur, tetapi dia tidak berpikir bahwa Lin Ming akan dapat bertahan melalui itu. Meskipun seorang seniman bela diri secara training memiliki vitalitas dan daya tahan, dan hati serta paru-paru mereka kuat, tidak mungkin bagi mereka untuk mempertahankan pertarungan yang intens untuk jangka waktu yang lama. Namun, Hongxi dengan cepat menemukan bahwa dia sekali lagi meremehkan Lin Ming. Lin Ming ini hanyalah mesin gerak abadi dalam bentuk manusia. Daya tahannya tidak normal dan keterlaluan. Esensi sejatinya lebih tebal dari seniman bela diri lain dari kultivasinya beberapa kali, dan itu juga lebih murni, hampir bisa dikatakan tumbuh tanpa akhir. Bahkan Qin Xingxuan yang mengolah manual budidaya langka dan terlarang dari 7 lembah mendalam tidak dibesar-besarkan seperti ini. Hongxi tidak memiliki kata-kata untuk dikomentari. Dia hanya menghubungkan situasi aneh semacam ini dengan niat bela diri halus Lin Ming dan kekuatan ilahi bawaan. Mereka bisa bertarung selama 8 jam penuh hanya dengan satu nafas. Bahkan Hongxi berkeringat deras. Armornya sudah terlempar ke samping, dan dia bertelanjang dada. Tapi seluruh tubuh Lin Ming basah dan lengket karena keringat, dan dia menarik napas terengah-engah. Setiap dia menghembuskan nafas, udara panas akan membentuk uap, dan setiap dia menghirup, udara akan membentuk pusaran air mini. Bahkan daun terbang di dekat Lin Ming terpesona. Hongxi mencatat fenomena alam ini. Anak laki-laki ini, nafasnya sangat panjang, tidak heran daya tahannya sangat baik. Apakah paru-parunya memiliki sepasang belau? Instruktur Hong, ayo pergi lagi. Meskipun Lin Ming sangat lelah, matanya masih bersinar terang dengan semangat juang. Hanya dalam 1 hari, kemajuannya luar biasa. Awalnya, dia hanya bisa bertemu 3 tombak dari Hongxi,
tapi sekarang dia bisa mengambil 7 atau 8 langkah dari Hongxi dan masih belum bisa dikalahkan. Suatu kali, dia bahkan bertemu 10 gerakan. Ini adalah serangan dari seorang seniman bela diri di periode kondensasi Pulse. Dengan bertarung sedemikian rupa, Lin Ming mulai secara bertahap menemukan apa artinya mengumpulkan potensi dan momentumnya selama pertarungan. Jika di masa lalu Lin Ming telah bergantung pada kekuatan dan esensi sejati kental superior untuk mengalahkan lawan-lawannya, maka sekarang keterampilan tempur Lin Ming secara bertahap mengejar ketinggalan. Baik, datang lagi. Semangat Hongxi juga terangsang oleh darah panas Lin Ming. Di hari pertempuran ini, meskipun kekuatan Lin Ming jauh lebih lemah daripada miliknya, dia masih bertarung dengan kekuatan penuhnya. Selama 10 hari, setiap kali Lin Ming tidak makan atau tidur, dia bertengkar dengan Hongxi. Dengan mengandalkan lapisan kedua dari True Primal Chaos Formula, dan ketangguhan yang diberikan oleh nafasnya yang panjang dan seperti terengah-engah, Lin Ming dapat mengikuti latihan ini setiap hari. Sejak awal, ia hanya mampu bertahan hingga 3 gerakan, tetapi setelah itu ia mampu bertahan selama lebih dari 20. Arus momentum dan potensi Lin Ming menjadi semakin terampil, dia bisa mengirimkan momentumnya dengan setiap serangan tombaknya. Bahkan momentum dari dirinya yang dulu kurang mengesankan. Setiap gerakan yang dia lakukan dengan tombaknya mampu mengumpulkan momentum secara konstan, menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Pada saat yang sama, gerakan Lin Ming juga mengalami kemajuan yang cukup berarti. Teknik gerakan dasar bukanlah semacam teknik gerakan yang mendalam. Gerakannya sangat sederhana dan mendasar. Namun, Lin Ming dapat dengan paksa mengandalkan teknik ini untuk perlahan mengikuti gerakan Hongxi. Bang! Setelah momentum 20 gerakan terus-menerus berkumpul, tombak Lin Ming membelah ke bawah. Itu membawa serta gelombang sungai dan aliran deras, dan meretas ke arah Hongxi. Di mana-mana angin tombak menyentuh terhempas seperti pasir. Tombak yang bagus. Hongxi mengangkat tombaknya untuk menghadapi serangan yang akan datang. Meskipun dia mampu memblokir tombak ini, dia dipaksa mundur selangkah oleh serangan balik dari momentum yang hebat dan getaran intens yang berlari ke tombak Lin Ming. Ini adalah pertama kalinya Lin Ming memaksa kembali Hongxi. Seorang seniman bela diri tahap pelatihan Viscera yang bisa memaksa mundur satu di periode kondensasi Pulse. Meskipun Hongxi telah menekan esensi sejatinya, hasil ini cukup untuk menakuti siapapun. Dan Hongxi bukanlah seniman bela diri periode kondensasi nadi biasa. Lin Ming, tidak peduli apa yang terjadi pada tubuh Anda, saya rasa saya tidak akan pernah terkejut lagi. Hongxi tersenyum, dan menerima tombak panjangnya. Ini baru 10 hari. Jika mungkin ada 1 bulan, maka kurasa aku tidak akan bisa mengalahkanmu tanpa menggunakan lebih banyak esensi sejatiku. Petik 2. Meskipun Hongxi memujinya, Lin Ming tidak punya ruang untuk berpuas diri. Dia tahu bahwa untuk seorang seniman bela diri, kultivasi yang lebih tinggi adalah esensi sejati yang lebih penting. Seseorang yang menggunakan esensi sejati versus seseorang yang tidak menggunakan esensi sejati, jurang antara mereka terlalu cepat. Terutama di tubuh seorang seniman bela diri, setelah mereka menghubungkan meridian mereka dan membukanya, maka esensi sejati mereka akan menjadi sangat halus dan tanpa hambatan. Serangan dengan esensi sejati adalah metode serangan terkuat. Jika Hongxi menggunakan kekuatan penuhnya, maka tidak ada keraguan Lin Ming akan mati dalam waktu kurang dari 3 langkah. Lin Ming berkata, saya jauh dari instruktur. Jika instruktur Hong serius, maka mampu menahan 1 gerakan sudah menjadi batas-batas saya. Petik 2. Hei, Anda anak laki-laki. Anda ingin mengandalkan kekuatan tahap pelatihan Viscera Anda dengan sepenuh hati dibandingkan dengan seseorang di periode kondensasi puncak Pulse.
Bahwa Anda dapat memaksa seniman bela diri periode kondensasi pulsa untuk mundur sudah sangat bagus. Apakah Anda tidak puas dengan itu atau sesuatu? Petik 2. Mendengarkan Hongxi mengatakannya seperti itu, Lin Ming juga tersenyum. Kultivasinya terlalu rendah, dia 3 tahap lebih buruk dibandingkan dengan periode kondensasi pulsa. Selain itu, untuk batas-batas kultivasi seniman bela diri, semakin tinggi pergi, semakin sulit jadinya, dan semakin besar jurang antara setiap alam. Hongxi berkata, besok akan menjadi hari pertandinganmu melawan Zuyan. Hari ini kita akan berhenti di sini. Anda pergi dan beristirahat dengan baik, dan menyesuaikan diri dengan kondisi puncak Anda. Jika kamu kalah, aku tidak akan memaafkanmu. Petik 2. Lin Ming menyeringai dan tertawa saat dia berkata, awalnya ketika saya menantang Zuyan, saya benar-benar tidak yakin dengan peluang saya. Tapi setelah berlatih dengan instruktur Hong selama beberapa hari, saya pikir peluang saya cukup tinggi sekarang. Petik 2. Saya akan menerima ini karena Anda telah mempelajari sesuatu. Petik 2. Tahap sukses besar pelatihan Viscera Lin Ming melawan tahap awal mengubah otot Zuyan. Meskipun hanya ada selisih setengah tahap, ini adalah pertarungan antara puncak bakat. Perbedaan setengah tahap sudah luar biasa, dan itu bahkan tidak termasuk Zuyan yang menghabiskan lebih banyak waktu di 7 rumah bela diri yang mendalam selama 2,5 tahun lebih banyak daripada Lin Ming. Saat ini, dia telah dapat menggunakan 7 arai pembunuhan utama lebih lama lagi. Zuyan benar-benar lawan yang tangguh dan menakutkan. Secara keseluruhan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, bisa dikatakan bakatnya hanya kalah dengan 3 orang, Ling Shen, Taku, dan Zhang Guanyu. Waktu berlalu dengan cepat, dan mendekati 1 bulan. Ini adalah hari ke-64 sejak Lin Ming tiba di 7 rumah bela diri yang mendalam. Hari ini juga merupakan hari duel Lin Ming dan Zuyan. Lokasi duel ini adalah tahap bela diri 7 mendalam rumah bela diri. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, ada ditempatkan yang terlarang bagi orang luar. Misalnya, yang melibatkan rahasia, warisan, dan warisan, ini adalah tempat-tempat seperti penyimpanan, 7 susunan pembunuhan utama, arai 10.000 pembunuhan, pagoda indah, dan seterusnya. Semua area itu dibatasi, dan orang luar tidak diizinkan masuk. Ketika para pelayan Pangeran ke-10 dan Putra Mahkota telah memasuki lembah gunung untuk mengamati perang peringkat di arai 10.000 pembunuh, itu hanya karena panggungnya jauh dan sulit untuk dilihat dengan jelas. Di luar tempat-tempat ini, area lain dari 7 rumah bela diri yang mendalam tidak begitu ketat. Misalnya aula kuliah, alun-alun martial house, dan lain sebagainya. Ketika Lin Ming telah meminjam kartu pas untuk memasuki Departemen Sitar untuk mencari informasi tentang materi, ini juga merupakan tempat yang umumnya terbuka untuk orang luar. Selama seseorang memiliki izin atau berstatus aristokrat, mereka dapat memasuki tempat-tempat ini. Panggung bela diri juga merupakan salah satu tempat ini. Murid bela diri sesekali mengadakan lomba bela diri, dan ada beberapa orang yang sering datang ke panggung bela diri untuk mengamati dari pinggir lapangan. Tapi hari ini, panggung bela diri dipenuhi orang-orang. Orang-orang ini semua adalah karakter yang luar biasa, ada bakat dan jenius dari 7 rumah bela diri yang mendalam, pahlawan seniman bela diri kerajaan Sky Fortune, bangsawan dan bangsawan kota langit keberuntungan, berbagai keluarga terkenal dan dihormati, dan tokoh politik penting. Episode ke-102, dengan judul Fokus Semua Mata, langsung ke dalam alurnya. Tapi hari ini, panggung bela diri dipenuhi orang-orang. Orang-orang ini semua adalah karakter yang luar biasa, ada bakat dan jenius dari 7 rumah bela diri yang mendalam, pahlawan seniman bela diri kerajaan Sky Fortune, bangsawan dan bangsawan kota langit keberuntungan, berbagai keluarga terkenal dan dihormati, dan tokoh politik penting.
Lin Ming adalah bakat langka yang tak terkira yang hanya akan muncul setiap 100 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Bintang yang sedang naik daun dan lingkaran cahaya cerahnya sudah cukup untuk menarik perhatian sebagian besar seniman bela diri. Zhu Yan juga seorang master kelas 1 dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Dia memiliki kemungkinan untuk menjadi salah satu dari 10 talenta masa depan dari 7 rumah bela diri yang mendalam. Pertandingan kedua orang ini melambangkan duel antara para jenius top dari generasi muda kota Sky Fortune. Jika hanya ini saja, itu tidak akan menarik bangsawan kota Sky Fortune dan tokoh politik untuk berkumpul di sini. Mereka tidak termasuk dalam lingkaran seniman bela diri. Tidak peduli seberapa kuat Lin Ming atau Zhu Yan, ini tidak akan ada hubungannya dengan mereka. Alasan pertandingan ini akan membuat mereka memberikan perhatian khusus adalah karena ada kepentingan politik di baliknya. Berita pertandingan Lin Ming dan Zhu Yan telah menyebar jauh dan luas sejak lama. Semua orang tahu bahwa ibu pangeran ke-10, selir kekaisaran, berasal dari keluarga Zhu kota Mulberry Hijau. Zhu Yan ini juga memiliki kemungkinan yang sangat tinggi untuk menjadi kepala keluarga Zhu berikutnya. Zhu Yan tidak diragukan lagi adalah orang dari pangeran ke-10. Tetapi Lin Ming telah menolak ajakan pangeran ke-10 ketika pangeran ke-10 mencoba memenangkannya lebih dari sebulan yang lalu, dan sebaliknya mendukung putra mahkota. Selain itu, menurut sumber yang dapat dipercaya, Lin Ming dan Zhu Yan memiliki semacam permusuhan di antara mereka, dan Lin Ming dan Tuan Muyi adalah teman antar generasi. Berdasarkan poin-poin ini saja, Lin Ming memiliki kemungkinan yang hampir mutlak untuk menjadi orang putra mahkota. Pertandingan ini, selain merupakan duel antara Lin Ming dan Zhu Yan, juga melambangkan pertarungan antara putra mahkota dan pangeran ke-10. Beberapa tahun terakhir ini, konflik tersembunyi antara putra mahkota dan putra ke-10 sering terjadi, tetapi putra mahkota hampir selalu kalah. Meskipun sebagian besar pertempuran ini tidak benar-benar melukai kekuatan putra mahkota, mereka tanpa ragu melemahkan momentum putra mahkota. Bukan rahasia bahwa pangeran ke-10 ingin merebut tahta. Dalam kasus ini, putra mahkota berulang kali mengalami kemunduran, dan semua ini memperkuat anggapan bahwa putra mahkota lebih rendah daripada pangeran ke-10. Oleh karena itu, orang-orang yang mendukung putra mahkota pasti panik dan bingung, dan semakin sedikit orang yang mendukung putra mahkota. Sebaliknya, pengaruh pangeran ke-10 hanya tumbuh dari hari ke hari. Banyak bangsawan dan bangsawan datang hari ini bukan untuk melihat kontes antara Lin Ming dan Zhu Yan, tetapi kontes antara pangeran ke-10 dan putra mahkota. Semakin cepat orang-orang ini mendukung pria yang mereka pikir akan menjadi naga yang akan naik tahta, semakin besar keuntungan yang bisa mereka peroleh dalam pertempuran tahta yang akan datang. Karena penampilan para bangsawan ini, ada perlindungan khusus di panggung bela diri, dan pengawal untuk melindungi para tamu penting ini. Karena terlalu banyak orang penting yang hadir, para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam didorong jauh. Ini membuat mereka marah, dan mengkritik para bangsawan ini di dalam hati mereka. Lin Ming sudah tiba. Dia berdiri dengan tenang di panggung bela diri yang kosong, tubuhnya lurus seperti penetrating rainbow. Dihadapkan dengan mata semua orang yang memandangnya, dan begitu banyak dari mereka adalah orang-orang penting, Lin Ming memejamkan mata dan bermeditasi, pikirannya tenang dan hening seperti danau yang tenang. Dalam pertarungan antara dua kekuatan yang sama, kondisi pikiran seseorang menjadi sangat penting. Bahkan sedikit perubahan akan mempengaruhi hasil pertempuran. Kondisi terbaik bagi pikiran seorang seniman bela diri sebelum bertempur adalah menjadi tenang dan masih seperti air, bahkan tidak memiliki satu pun pikiran yang mengganggu. Meskipun mengatakan ini mudah, pertempuran biasanya melibatkan makna yang besar, bagaimana seorang seniman bela diri bisa tenang dan menjaga hati mereka tetap dalam kondisi ini.
Selain gangguan dari begitu banyak faktor lain yang memungkinkan, sangat sedikit seniman bela diri yang mampu mencapai kondisi mental yang tenang dan hening ini. Namun, Lin Ming telah memahami niat bela diri dan telah mencapai keadaan ini. Baginya, ini semudah membalikkan tangannya. Itu setengah jam dari waktu pertandingan yang disepakati. Pada saat ini, sebuah suara tajam bernada tinggi tiba-tiba memanggil, ini adalah suara unik dari Kasim Istana-Istana. Putra mahkota tiba. Semua orang terkejut, bahkan Lin Ming yang telah berdiri di panggung bela diri membuka matanya. Yang mulia putra mahkota tiba-tiba datang. Disertai dengan klip-klip suara detak kaki yang jelas, beberapa kuda naga salju muncul dan mulai terlihat. Mereka dipimpin oleh seorang pemuda yang mengenakan mahkota emas ungu dan jubah sutra kerajaan. Dia mengenakan sepasang sepatu bot bergaya kirin, dan alis halus membingkai wajahnya yang cantik. Dia memiliki dahi yang lebar, dan wajah yang sangat tampan. Gerakannya dipenuhi dengan suasana bawaan yang berbeda. Pria ini adalah Yang Mulia, putra mahkota. Di sisi putra mahkota adalah seorang lelaki tua yang mengenakan pakaian hijau. Wajahnya memiliki senyuman yang hangat dan ramah, namun itu memancarkan aura yang sangat dalam dan tak terduga. Orang ini adalah guru putra mahkota, orang luar dari markas Marsekal, Tuan Muyi. Yang Mulia, putra mahkota. Tuan Muyi. Melihat dua sosok terkenal ini berkumpul berbarengan membuat semua yang hadir merasa takjub. Mereka membuka jalan bagi mereka untuk maju. Muyi memandang Lin Ming dengan senyuman dan anggukan, dan Lin Ming balas tersenyum. Ada banyak niat baik dan persahabatan antara Muyi dan Lin Ming. Tapi hal-hal baik datang berpasangan. Demikian pula, setelah setengah jam, Pangeran ke-10, Pangeran Awan, juga datang. Penampilan Cloud Prince dan penampilan putra mahkota agak mirip. Penampilannya hanya lebih tegas, alisnya seperti pedang yang mengarah ke pelipisnya, dan di atas bagian tengah dahinya ada awan ungu samar yang tersembunyi di bawah kulitnya. Ini adalah udara ungu legendaris datang dari timur, Raja Udara. Di sisi Pangeran Awan ada juga seorang pria muda kurus dengan pakaian sutra. Pemuda ini adalah Su Yan. Begitu Pangeran ke-10 melihat Lin Ming, dia tersenyum dengan, haha. Adik Lin, kamu datang sangat awal. Ini adalah pertemuan pertama kita, senang bertemu denganmu. Meskipun suaranya keras, tidak ada kesombongan di dalamnya. Sebaliknya, itu sangat nyaman dan menyenangkan untuk didengarkan. Lin Ming diam-diam berpikir, Pangeran ke-10 ini juga sebuah karakter. Saya menolaknya pada awalnya, tetapi dia tampaknya tidak menyimpan dendam. Di permukaan dia berbicara dan tertawa gembira dengan saya, seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa sebelumnya. Petik 2. Tampaknya ada semacam kesalahpahaman konyol antara Little Brother Lin dan Su Yan. Para prajurit kerajaan Sky Fortune saya selalu menyelesaikan kebencian mereka dengan cara bela diri. Saya kebetulan berpikir bahwa Anda berdua adalah pahlawan yang baik di antara pria. Tidak peduli kesalahpahaman atau ketidakbahagiaan apa yang terjadi di antara kalian berdua, segera setelah pertarungan ini berakhir, bagaimana kalau kita duduk untuk mengobrol dan melihat apakah kita bisa mengakhiri permusuhan ini, dan mengubah pedang menjadi mata bajak. Ubah pedang menjadi mata bajak. Saya takut Su Yan ingin makan daging saya dan menguliti saya hidup-hidup. Petik 1. Lin Ming mengerti bahwa Pangeran ke-10 telah mengucapkan kata-kata ini karena dia tidak ingin menjadi musuhnya. Dia dengan sopan menjawab, saya tidak berharap Yang Mulia Pangeran Awan menonton pertandingan ini. Ini adalah kehormatan terbesar dan kesenangan terbesar saya untuk melihat Anda di sini. Petik 2. Kata-kata Lin Ming tidak sombong atau merendahkan. Dia langsung menanggapi Pangeran ke-10. Pangeran ke-10 hanya tersenyum, dan tidak lagi mengatakan apapun. Pada saat ini, Su Yan turun dan perlahan melangkah ke panggung bela diri.
Begitu dia melihat Lin Ming, dia mengkonfirmasi bahwa bocah ini telah membuat terobosan di bulan ini. Sukses besar tahap ketiga transformasi tubuh. Zuyan merasakan tekanan yang sangat besar, tetapi tidak merasa ada yang salah. Ketika Lin Ming menantangnya dengan tenggat waktu 1 bulan, Zuyan mengharapkan Lin Ming membuat kemajuan yang menakjubkan selama ini. Dia mungkin telah memahami semacam niat bela diri. Zuyan tiba di sisi lain dari panggung bela diri, dan berdiri jauh di seberang Lin Ming. Ada 1/4 jam lagi sampai pertarungan yang menentukan. Lan Yunyu termasuk di antara orang-orang itu. Dia jauh melihat Lin Ming dan Zuyan di atas panggung. Hatinya telah terbalik, dan itu seperti semua emosi dan perasaan baik dan buruk dalam hidupnya telah bercampur. Dia adalah orang yang paling tidak ingin melihat pertarungan ini terjadi. Terlepas dari siapa yang menang atau siapa yang kalah, setiap pilihan akan menjadi pisau bagi hatinya. Matanya masih bergema dengan gema bayangan dari kata-kata yang Zuyan katakan padanya sebulan lalu, dia ingin aku menceraikanmu. Dia bahkan tidak berani memikirkan apa yang akan terjadi jika Zuyan kalah, dan bagaimana dia akan menghadapi kehidupan sesudahnya. Dia bahkan tidak punya kesempatan untuk menyesal. Meskipun Lin Ming dan Zuyan sudah tiba, pertempuran belum dimulai. Zuyan menutup matanya dan bermeditasi, menyesuaikan dengan kondisi puncaknya sendiri. Baginya, Lin Ming adalah lawan yang tangguh dan menakutkan. Dia harus menyesuaikan kondisi sebelum pertempurannya semaksimal mungkin, dan menampilkan 120% kekuatannya. Hanya setengah tahun yang lalu, Lin Ming telah menjadi pecundang yang tidak relevan, bahkan tidak layak disebut. Bahkan jika Lin Ming telah mengalahkan anak Jenderal Wang Yigao, itu bukan apa-apa bagi Zuyan. Di mata Zuyan, Wang Yigao adalah playboy yang tidak berguna dan tidak cocok untuk disebut sebagai seniman bela diri. Zuyan tidak berpikir bahwa akan ada hari di mana dia dan Lin Ming akan berdiri melawan satu sama lain, dan bertarung di panggung bela diri di depan begitu banyak orang penting. Bahkan putra mahkota dan Pangeran Awan datang untuk menyaksikan pertempuran yang menentukan ini. Dan di luar itu, kekuatan Lin Ming juga tumbuh sampai mengancamnya. Untuk mempersiapkan pertempuran hari ini, dia telah menyiksa dirinya sendiri selama sebulan, dan bahkan menyebabkan fondasi kultivasinya menjadi sedikit tidak stabil dengan meningkatkan kekuatannya sebanyak mungkin dengan pil berharga. Dalam menghadapi pertempuran ini, dia juga menginginkan hati yang tenang untuk menghadapi situasi kritis, untuk menyesuaikan kondisinya dalam 1/4 jam ini sebelum menghadapi musuh besar ini. Ini adalah pertempuran yang tidak bisa dia hilangkan. Kemenangan dan kekalahan dari pertempuran ini tidak hanya menyangkut masa depan Zuyan, tetapi juga menyangkut martabatnya sebagai seorang seniman bela diri, dan terlebih lagi, martabatnya sebagai seorang pria. Saat bayangan matahari mulai berangsur-angsur bergerak, akhirnya menjadi tengah hari. Mata Lin Ming tiba-tiba terbuka. Sudah waktunya. Zeng. Dengan suara dering yang keras, Lin Ming mengembangkan tombaknya, Penetrating Rainbow. Itu seperti naga banjir ungu tua yang menggigil saat jatuh ke tangan Lin Ming. Pada saat ini, Lin Ming tidak bertarung, tetapi auranya yang gigih telah dilepaskan dan mengepul keluar. Semua orang yang hadir, bahkan jika kultivasi mereka lebih tinggi dari Lin Ming, merasakan tekanan tak terlihat menekan mereka. Aura ini, apakah ini benar-benar sesuatu yang dapat dilepaskan oleh seorang seniman bela diri di tahap ketiga transformasi tubuh? Lin Ming ini terlalu kuat. Sikap dan auranya yang mengesankan cukup untuk membuat seseorang merasa sesak. Bahkan murid-murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam sangat terkejut. Kekuatan Lin Ming ini meningkat terlalu cepat. Mereka tidak melihatnya dalam sebulan, dan kekuatannya telah meningkat ke level lain. Zuyan menarik napas dalam-dalam dan perlahan mengeluarkan pedang hartanya. Pedang di tangannya ini adalah harta karun tingkat rendah,
salah satu yang terbaik di antara jenisnya. Namanya Scarlet Flare, dan itu sudah menemaninya selama bertahun-tahun. Dia sudah lama bisa berkomunikasi dengan pedangnya. Menghadapi Lin Ming, tidak mungkin untuk mengandalkan lawannya yang lemah. Dia hanya bisa meminta agar kekuatannya sendiri lebih kuat. Fu. Dengan suara ringan, pedang Zuyan menyala dengan api yang terlihat dengan mata telanjang. Menguatkan esensi sejati dan memberinya bentuk yang nyata. Ini adalah tahap yang hanya bisa dicapai selangkah lagi untuk mencapai periode kondensasi puls. Umumnya hanya mereka yang berada di sukses besar penempaan tulang yang dapat mencapai alam ini, tetapi Zuyan, yang baru pada tahap awal mengubah otot, telah mencapai ini. Lin Ming dan Zuyan tidak bertarung, tetapi hanya dengan beberapa gerakan acak, mereka telah menunjukkan kekuatan mereka yang menakutkan sebagai puncak di antara bakat. Ini adalah pertarungan sengit antara dua lawan yang serasi. Seluruh penonton martial stage terdiam, bahkan suara pin jatuh bisa terdengar. Penonton terdiam dengan napas tertahan, dan mereka terus menatap, dengan mata tak berkedip, ke panggung yang berisi dua sosok soliter, karena takut kehilangan satu hal pun. Episode ke-103, dengan judul Kumpulkan Momentum, langsung ke dalam alurnya. Lapisan di atas lapisan udara merah memancar dari pedang Zuyan. Arti nama Zuyan adalah nyala api vermilion, dan esensi sejatinya juga berbagi properti yang berapi-api ini. Oleh karena itu, keterampilan pedang Zuyan sering dikaitkan dengan api. Berdasarkan karakteristik esensi sejatinya, jika dia menggunakan keterampilan bela diri dari atribut api, maka kekuatan mereka juga akan meningkat. Saat gelombang udara merah melonjak dari pedang Zuyan, udara musim gugur yang dingin yang menyelimuti panggung bela diri mulai berubah menjadi angin yang menyengat. Zuyan mulai bergerak. Esensi sejati berapi-api membanjiri pedang Scarlet Flame. Cahaya pedang Zuyan menjalin jaring besar di udara, seolah-olah itu adalah awan api yang membara yang menutupi langit. Skill bela diri, Sunset Shine tanpa batas. Gelombang panas yang mengepul mengalir keluar dan mendesis, panas terik menyelimuti seluruh tahap bela diri saat suhu melonjak. Para murid yang berdiri di dekatnya dipaksa mundur. Tokoh penting dilindungi oleh penjaga mereka, yang telah memasang penghalang dari esensi sejati untuk melindungi mereka. Zuyan ini, segera setelah dia mulai, telah menggunakan keterampilan bela diri. Dia menggunakan semua yang dia miliki untuk menang. Dikelilingi oleh awan panas yang membara yang mewarnai langit menjadi merah, unit-unit kecil yang tak terhitung di tubuh Lin Ming mulai beresonansi bersama. Esensi sejati mulai bergetar secara spontan di dalam tubuhnya. Ini adalah esensi sejati kental yang diperoleh Lin Ming dari mencapai tingkat kedua dari True Primal Chaos Formula. Saat esensi sejati kentalnya bergetar, tombak 820 Jin, pelangi penetrasi, juga mulai bergetar, membawa serta mematikan yang mengerikan. Getaran ini menjadi semakin kuat, dan mulai menyatu dengan aura Lin Ming dan berubah menjadi angin kencang dari angin surgawi yang kuat yang tersebar ke segala arah. Saat awan merah tua ini datang ke arahnya, Lin Ming berdiri tak bergerak. Tiba-tiba, dia menggerakkan tangan kanannya dan menyodorkan. Peng! Ada suara ledakan yang memekakkan telinga. Momentum tombak itu seperti longsoran salju, dan api merah tak terbatas tersapu ke atas oleh angin yang tak kenal lelah dan menjadi tornado api. Di tengah api ini, di antara bara api yang berputar-putar, ada pusaran api yang terkonsentrasi di ujung tombak. Arus ini tiba-tiba dilemparkan ke Zuyan. Pah! Pusaran air yang berputar-putar itu seperti kerucut berputar yang menembus tubuh Zuyan. Sebelum mereka yang menonton memiliki kesempatan untuk berseru dengan waspada, Zuyan, yang telah tertusuk kerucut angin api ini, telah berubah menjadi bayangan yang secara bertahap menghilang. Bayangan. Ini adalah langkah bayangan dewa. Zuyan ini,
dia benar-benar berhasil mengolah teknik gerakan yang begitu dalam. Zuyan tidak bertengkar di depan umum selama lebih dari 6 bulan. Para murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam hanya mengetahui kekuatannya melalui peringkatnya di batu peringkat. Tetapi mereka tidak dapat melihat ke dalam arai 10.000 pembunuh, dan dengan demikian mereka tidak dapat melihat bagaimana Zuyan bertarung, atau mengetahui jenis keterampilan dan kemampuan apa yang dapat dia gunakan. Zuyan seperti hantu khayalan yang menghilang tertiup angin. Dia langsung muncul di sisi Lin Ming. Tidak, lebih akurat untuk mengatakan bahwa bukan Zuyan yang muncul lebih dulu, tapi pedangnya. Dalam sekejap itu, pedangnya menyerang 24 kali. Ca-ca-ca-ca. Cahaya pedang menutupi langit dengan jaring yang rapat dan mematikan. Ilmu pedang terampil Zuyan telah sampai pada titik kesempurnaan. Ketika dia baru berusia 14 tahun, Zuyan sudah terkenal karena ilmu pedangnya di Green Mulberry City. Dia kemudian bergabung dengan tentara selama 1 tahun, dan kemudian menyiksa dirinya sendiri berlatih selama 2,5 tahun di 7 rumah bela diri yang mendalam. Dalam periode 3 tahun ini, dia bahkan telah memahami pemahamannya sendiri tentang pedang. Pedangnya sampai pada titik di mana sepertinya melebur ke dalam kehampaan. Seseorang tidak bisa melihat pedangnya, hanya cahaya pedang. Bahkan Zuyan tidak bisa dengan jelas melihat jalur pedangnya, bagaimana itu bisa diblokir. Bahkan 40 murid teratas dari peringkat 7 rumah bela diri yang mendalam dan master panggung penempaan tulang yang datang untuk melindungi tokoh-tokoh penting, merasakan hawa dingin merayapi duri mereka saat mereka menyaksikan cahaya pedang ini. Jika itu mereka bertukar pukulan, maka di tengah cahaya pedang dunia lain seperti itu, bahkan mereka akan dikalahkan. Teknik gerakan Lin Ming hanyalah teknik gerakan foundation. Bagaimana dia bisa menghindar? Semua pikiran ini muncul dalam sekejap. Di antara kilatan cahaya pedang, mereka semua mengira sudah terlambat. Tetapi pada saat ini, Lin Ming mengangkat tombaknya. Rainbow Penetrating bergegas keluar seperti naga hitam cemerlang. Dalam serangan itu, esensi sejati bergetar seperti lautan air yang berputar, dan tersebar ke segala arah menuju cahaya pedang ini. Ding 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 ding. Dalam hitungan detik, tidak diketahui berapa kali penetrating rainbow mengenai pedang Zuyan. Pada saat itu, Zuyan merasa pedangnya memotong gunung. Tombak Lin Ming membawa esensi sejati yang bergetar seolah-olah itu adalah gempa bumi yang terjadi di gunung, dan dengan paksa menyebarkan semua lampu pedang. Zuyan tidak bisa melepaskan tombak Lin Ming. Jika dia tidak menarik pedangnya, dia merasa bahwa dia mungkin bisa menusuk Lin Ming. Tapi dia merasa jika dia sedikit lambat, maka tubuhnya akan terkoyak oleh getaran yang kuat ini. Getaran aneh ini memberikan tekanan yang sangat besar pada pedang Zuyan, seolah-olah itu adalah ikan yang tenggelam di rawa. Melihat tubuhnya terpengaruh oleh getaran ini, Zuyan dengan paksa mengumpulkan esensi sejatinya dan mundur. Dong 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 dong. Zuyan terhuyung dan jatuh ke tanah. Sulit bahkan untuk mundur beberapa langkah. Gerakannya telah kehilangan semua cahaya sebelumnya dan keanggunan yang hidup. Apa yang terjadi dengan Zuyan? Petik 2. Apa yang baru saja terjadi? Zuyan telah mengeluarkan begitu banyak serangan pedang, bagaimana dia bisa didorong kembali oleh tombak Lin Ming? Petik 2. Bagaimana dia tidak menusuknya? Gerakan pedangnya cukup cepat sehingga tidak ada bayangan, itu seharusnya lebih cepat dari tombak Lin Ming. Petik 2. Dari semua orang yang hadir, hampir tidak ada yang bisa memahami misteri yang terkandung di tombak Lin Ming. Menurut pendapat mereka, dengan gerakan superior dan kecepatan pedang Zuyan, dia seharusnya dengan mudah menghindari tombak Lin Ming dan menusuk Lin Ming dengan pedangnya. Namun, yang terjadi adalah bahwa Zuyan telah ditempatkan dalam situasi yang sangat berbahaya oleh tombak Lin Ming.
Lin Ming seperti gunung yang tenang dan pantang menyerah yang menjulang di atas panggung, dia bahkan tidak mengambil satu langkah pun. Bahkan para penjaga di tahap Bon Forging tidak dapat memahami apa yang baru saja terjadi. Mendengar semua diskusi orang-orang ini, Hong Xi tersenyum dengan hehe. Dalam hatinya dia diam-diam berpikir, Lin Ming, anak ini benar-benar monster. Dia berhasil mengintegrasikan tinju penghancur tulang robek tubuh ke dalam tombaknya. Jika seseorang belum pernah merasakan tombak menakutkan ini sebelumnya, mereka tidak dapat memahami betapa menakutkan perasaan itu. Pada awalnya, ayah ini juga memakan banyak kerugian yang tidak terlihat akibat kepindahan tersebut. Sekarang anak ini juga akan memberi Zuyan rasa seperti apa. Petik 2. Zuyan berhasil menghentikan darah yang bergulung di dalam hatinya dengan susah payah, dan dia diam-diam berkeringat dingin. Saat itu, dia merasakan ritme detak jantungnya berubah. Seolah-olah seluruh aliran darah di tubuhnya telah diblokir oleh arus balik. Apa yang sebenarnya terjadi di sini? Dia memandang Lin Ming. Lin Ming berdiri tegak, mencengkeram penetrating rainbow di tangannya dan mengarahkannya ke arahnya. Dalam pose dan sosok ini, mata yang dia lihat ke Zuyan tampak dalam dan tak terduga. Perasaan mencengkeram Zuyan sehingga dia tidak bisa bergerak sejenak. HRM, takut. Zuyan kaget. Sebenarnya ada perasaan takut bawah sadar yang muncul dari hatinya. Ketakutan adalah lonceng kematian jantung seni bela diri seniman bela diri. Rintangan pertama The Dream Trial adalah menguji keberanian untuk mengatasi ketakutan mereka. Dan perasaan takut ini datang dari Lin Ming. Anak ini, hati Zuyan melonjak dengan amarah yang tidak bisa dijelaskan. Dia tidak bisa menerima ini. Dia tidak dapat menerima bahwa kesombongan dan kebanggaannya telah diinjak-injak oleh anak kecil ini yang dia anggap hanya seekor semut. Mata Zuyan bersinar dengan cahaya dingin. Kemarahannya membuatnya memotong perasaan takut ini. Sosoknya bergegas keluar, dan serangkaian bayangan mengikutinya. Saat Zuyan berlari ke depan, api merah setinggi 3 kaki meletus di sekitar pedangnya. Gambar api ini dibuat oleh Zuyan yang menuangkan sejumlah besar esensi sejati ke dalam pedangnya. Karena kecepatannya tidak cukup, maka Zuyan akan menang melalui kekuatan. Zuyan berteriak, dan dia melompat ke atas. Dia mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan, dan menebas. Falling Star Slash. Itu adalah Falling Star Slash, langkah manusia tingkat menengah. Ini adalah keterampilan bela diri yang lebih kuat dari cahaya matahari terbenam tanpa batas. Pada saat kerumunan telah meneriakkan beberapa kata, pedang Zuyan telah menyerap semua esensi api di sekitarnya. Keagungan pedang ini seperti meteor yang menyala-nyala dari langit yang menabrak ke bawah. Bibir Lin Ming melengkung. Kekuatan melawan kekuatan. Itu favoritnya. Lin Ming memegang tombaknya. Penetrating rainbow tersebar percikan ke udara saat itu menggambar busur melingkar di tanah, dan pola bulan purnama muncul di permukaan keras tahap bela diri. Lin Ming membidik titik pedang Zuyan, dan mendorong ke depan. Menusuk ujung pedang master di tengah pertarungan di mana kedua belah pihak menggunakan gerakan kilat lebih mudah diucapkan daripada dilakukan. Namun, selama bertahun-tahun Lin Ming telah melatih keakuratannya saat dia mendobrak, dan dalam 1 bulan latihan tombak gila itu, Lin Ming telah memperoleh dasar yang kuat dari keahliannya. Dia bisa menggunakan tombaknya seperti itu adalah lengannya. Bahkan jika itu adalah jarum tersembunyi atau senjata tersembunyi lainnya, Lin Ming dapat menggunakannya dengan ujung tombaknya. Ding! Lin Ming menusukkan tombaknya ke ujung pedang Zuyan. Pedang flare merah setinggi 3 kaki ini, bagaimana bisa dibandingkan dengan 820 Jin Penetrating Rainbow tombak? Suara lengkingan logam yang menusuk gigi memenuhi udara saat pedang Scarlet Flame dan tombak Penetrating Rainbow bertemu satu sama lain. Karena tekanan besar dari keduanya yang bertabrakan,
mereka bahkan membungkuk seperti bulan purnama. Ketika ini terjadi, Lin Ming menggetarkan esensi sejatinya untuk melawan Falling Star Slash Zuyan. Getaran yang intens menyebabkan aliran darah Zuyan naik sekali lagi. Peng! Pedang Scarlet Flare memantul, dan Zuyan dikirim terbang mundur. Tapi, Falling Star Slash adalah keterampilan bela diri langkah manusia tingkat menengah. Lin Ming dipaksa mundur 3 langkah oleh gelombang panas dan momentum Zuyan. Ini pertama kalinya Lin Ming dipaksa kembali. Bukan hanya retret, tapi dari saat dia naik ke panggung hingga sekarang, ini adalah pertama kalinya dia melangkah. Setiap orang secara alami memperhatikan detail ini. Sebelumnya, Lin Ming tidak bergerak satu langkah pun. Kata-kata saja tidak cukup untuk menggambarkan ini. Aura gigih Lin Ming teguh seperti gunung. Untuk membuatnya bergerak, ini membuktikan seberapa besar tekanan yang ada dalam momentum Zuyan. Kata para murid tua yang hadir. Mereka tidak ingin melihat Zuyan kalah. Kepada murid lama yang terkenal kalah dari murid baru yang sedang naik daun, mereka merasa seolah-olah berada di perahu yang sama. Kakak, apakah menurutmu pertandingan antara Lin Ming dan Zuyan ini terlihat agak mirip dengan yang dia alami dengan Zhang Chang? Zuyan tidak ditusuk atau ditusuk, tapi dia masih dalam pengaruh yang luar biasa. Taku berkata kepada Ling Sen saat mereka menonton pertandingan. Mereka berdiri di sudut panggung bela diri. Tusukan tombak Lin Ming memiliki misteri di dalamnya. Sebelumnya, saya membaca beberapa teks kuno dan mereka telah mencatat bahwa seniman bela diri yang telah mencapai keberhasilan besar keterampilan tombak mampu memahami aturan dunia dan memahami hukum tertentu. Mereka dapat menempatkan hukum ini ke dalam tombak mereka dan membentuk potensi tombak. Pedang dan pedang juga memiliki konsep serupa. Master semacam ini tidak membutuhkan senjata apapun saat menghadapi musuh. Selama mereka bergantung pada potensi ini, mereka dapat sepenuhnya membunuh musuh mereka. Keterampilan tombak Lin Ming mengingatkan saya pada catatan ini. Petik 2. Kakak, semakin banyak kamu berbicara, semakin kuat suaramu. Lin Ming berapa umur? Bagaimana mungkin dia bisa memahami potensi tombak ini? Petik 2. Tentu saja dia tidak bisa. Kalau tidak dia tidak akan membutuhkan tombak untuk menangani Zuyan. Yang dia butuhkan hanyalah pikiran untuk membunuh musuhnya. Tombak Lin Ming bahkan belum menabrak Zuyan, tapi Zuyan masih terpengaruh. Titik ini benar-benar terlihat seperti potensi tombak. Petik 2. Saat Ling Sen dan Taku sedang berbicara, Zuyan sekali lagi melawan Lin Ming. Zuyan tidak lagi menggunakan keterampilan bela diri, dia bahkan tidak menggunakan lampu pedangnya yang megah dan indah. Yang dia gunakan hanyalah gerakan pedang sederhana dan lugas. Namun, meski seperti ini, dia merasa seolah-olah pedangnya ditekan oleh kekuatan tak terlihat, dan setiap pukulan yang dia buat tertahan. Sebaliknya, gerakan Lin Ming menjadi semakin sengit. Dia sedang mengumpulkan momentumnya. Episode ke-104, dengan judul Tombak Luar Biasa. Langsung ke dalam alurnya. Ini adalah panen terbesar dari hari-hari di mana Lin Ming dan Hong Xi bertanding satu sama lain. Ini adalah menggunakan gerakan demi gerakan, dan mengumpulkan momentum seseorang, dan setelah mengumpulkan semua momentum sisa, serangan terakhir itu meletus dan menyapu semuanya. Tombak Lin Ming tampak jauh lebih lambat dari Zuyan. Ketika Zuyan melakukan 3 gerakan, Lin Ming hanya melakukan 1. Tapi yang luar biasa adalah satu tombak Lin Ming mampu memblokir ketiga gerakan pedang Zuyan. Ini membuat seseorang memiliki perasaan yang sangat kontradiktif. Para seniman bela diri yang budidayanya terlalu dangkal tidak dapat memahami misteri yang kompleks dan prinsip-prinsip yang mendalam dalam pertarungan dua pemuda ini. Mereka hanya akan merasa seperti Zuyan membuat gerakan yang tidak berguna, dan dalam setiap 3 gerakan yang dia lakukan, bahkan mungkin tidak ada satu pun yang berguna.
Di area tempat duduk yang telah dipesan, seorang pria bangsawan berusia di atas 30 tahun sedang menonton pertarungan Zhu Yan dan Lin Ming, dan menggelengkan kepalanya. Zhu Yan ini terlalu biasa-biasa saja. Gerakan pedangnya terlalu mencolok. Yang dia miliki hanyalah penampilan tanpa substansi, itu tidak terlalu praktis. Jenis jurus pedang ini terlihat bagus, tetapi memiliki terlalu banyak kekurangan untuk dihubungkan. Ah Wei, bagaimana menurutmu? Petik 2. Bangsawan ini sendiri hanyalah bakat seni bela diri kelas 2. Dia berusia lebih dari 30 tahun, dan berada di tahap ketiga awal transformasi tubuh. Dia memiliki sedikit wawasan tentang seniman bela diri, jadi dia menanyakan pengawalnya pertanyaan ini. Tuanku, pedang Zhu Yan memang telah kehilangan cahaya dan perasaan luhurnya. Bawahan ini merasa aneh. Cahaya pedang yang ditunjukkan Zhu Yan sebelumnya benar-benar cepat dan ganas. Bahkan jika itu adalah bawahan yang menghadapi cahaya pedang itu, aku tidak akan memiliki keyakinan penuh untuk memahaminya. Petik 2. Penjaga ini juga berusia lebih dari 30 tahun, dan dia berada di tahap kelima transformasi tubuh. Namun ketika dia melihat Zhu Yan menunjukkan keterampilan pedangnya sebelumnya, dia tidak bisa tidak mengakui keahliannya. Jika dia melawan Zhu Yan, jaminan kemenangannya hanya akan menjadi 30 atau 40%. Kamu tidak bisa bertahan melawan cahaya pedang itu. Bangsawan itu tersenyum, tetapi berpikir sebaliknya di dalam hatinya. Ah Wei, kamu terlalu sedikit memikirkan dirimu sendiri. Tahun-tahun ini di 7 rumah bela diri yang mendalam, selain Ling Sen, Taku, dan beberapa lainnya, orang-orang di sana menjadi semakin buruk dengan setiap generasi. Di masa lalu, seni bela diri dari 7 rumah bela diri yang mendalam mampu melawan mereka yang berada di atas mereka seolah-olah mereka sedang makan sederhana. Tapi lihat saja Zhu Yan ini. Jika saya ingat dengan benar, dia berada di peringkat 30 teratas dari batu peringkat, dan pedang di tangannya, bangsawan itu bersiap untuk menguraikan beberapa wawasan seni bela diri ini, ketika senyum di wajahnya tiba-tiba membeku. Di atas panggung, pertarungan Lin Ming dan Zhu Yan telah mencapai tepi platform. Saat Lin Ming mengulurkan tombaknya, Zhu Yan bergerak ke samping untuk menghindar. Karena tombak Lin Ming tidak mengenai apa-apa, tombak itu terus menusuk sampai mengenai tiang tebal di tepi panggung. Dia menarik tombaknya, tetapi pada saat yang sama, sebuah pemandangan yang luar biasa terjadi. Setelah dipukul oleh tombak Lin Ming, kolom batu tebal itu pecah dengan ledakan dari atas ke bawah. Bersamaan dengan suara benturan, banyak pecahan batu berguling seperti kacang polong, dan akhirnya berubah menjadi tumpukan kecil puing. Kolom batu ini hancur total. Seolah-olah kolom batu itu diikat oleh tahu. Ini, apa yang terjadi? Di sini, mata bangsawan itu menatap lurus ke depan. Dia telah melihat dengan jelas beberapa saat yang lalu bahwa tusukan Lin Ming tidak mengenai, dan dia hanya menarik tombaknya. Tapi sebelum dia mencabut tombaknya, tombak itu telah dengan ringan menggores sebuah titik di permukaan, dan itu menyebabkan kolom batu setinggi 20 kaki meledak menjadi tumpukan batu yang hancur. Dan batu pecah terbesar hanya seukuran kepalan tangan. Bukan hanya bangsawan ini, tetapi semua orang yang hadir, termasuk Ling Sen, Taku, Mui, dan master lainnya semuanya sama-sama terkejut. Beberapa orang bahkan tanpa sadar mengusap mata mereka, mengira bahwa mereka telah melihat ilusi. Apa itu benar-benar disebabkan oleh tombak? Menghancurkan tiang batu sebenarnya sangat mudah. Banyak dari master dan ahli yang hadir memiliki kekuatan ini, tetapi memiliki tombak yang dapat melakukannya pada kolom batu dan memiliki potongan puing terbesar hanya seukuran kepalan tangan. Tidak satupun dari mereka yang hadir mampu mencapai ini. Bahkan Mui tidak bisa. Meskipun dia bisa mengirimkan cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya dalam sekejap dan memotong kolom batu,
menghasilkan efek yang hampir sama. Pedangnya sebenarnya tidak dapat menciptakan efek seperti itu hanya dengan satu sentuhan. Bahkan putra mahkota yang biasanya stabil telah kehilangan ketenangannya saat melihat pemandangan ini. Guru, ini keterampilan tombak macam apa? Putra mahkota memiliki pemahaman tertentu tentang seni bela diri, tetapi dia belum pernah melihat keterampilan bela diri seperti ini sebelumnya. Muyi menggelengkan kepalanya. Yang mulia, saya tidak yakin. Saat potongan terakhir dari batu yang hancur berhenti bergulir, seluruh penonton terdiam di panggung bela diri. Mereka kaget dan terguncang dengan pemandangan ini. Tetapi berbagai tuan dari 7 rumah bela diri yang mendalam, seperti Ling Sen, Taku, dan beberapa diaken tua lainnya, melihat tumpukan puing ini dan memiliki kecurigaan yang samar dan berkembang di dalam hati mereka. Meski masuk akal, mereka bahkan tidak berani mempercayai hal mencurigakan ini. Langkah ini, mungkinkah? Zuyan melihat tumpukan puing ini dengan cermat. Tangan kanannya menggenggam pedangnya dengan erat, dan karena kekuatan yang berlebihan, buku jarinya mulai memutih. Tinju yang menghancurkan tulang sobek tubuh. Anda telah mengembangkan tinju menghancurkan tulang sobek tubuh. Petik 2. Zuyan secara khusus pergi ke penyimpanan sebelumnya untuk melihat keterampilan bela diri yang dipilih Lin Ming. Sekarang, dia akhirnya mengerti alasan mengapa Lin Ming bisa menahannya. Ini karena dia telah berhasil mengembangkan tinju penghancur tulang sobek tubuh. Bahwa dia bisa memegang pedang Zhang Chang dengan telapak tangannya yang kosong, dan hanya menggunakan angin tinju itu untuk mendorong Zhang Chang, adalah karena dia mengandalkan tinju penghancur tulang sobek tubuh ini. Zuyan juga tiba-tiba mengerti bahwa itu adalah getaran esensi sejati yang dijelaskan pada slip giok dari tinju menghancurkan tulang merobek tubuh. Inilah yang menyebabkan isi perutnya kehilangan ritme normalnya, dan menyebabkan semua darah di tubuhnya ingin mengalir terbalik. Bagaimana mungkin Lin Ming ini telah berhasil mempelajari tinju menghancurkan tulang robek tubuh? Tinju menghancurkan tulang sobek tubuh. Mereka yang hadir tercengang. Bagi kebanyakan dari mereka, tinju penghancur tulang tubuh ini hanyalah metode budidaya yang tidak diketahui. Dan mendengarkan nama yang vulgar seperti itu, tidak mungkin ada keterampilan bela diri yang luar biasa atau kuat. Namun, bagi murid-murid 7 rumah bela diri yang mendalam, nama tinju penghancur tulang sobek tubuh menghantam hati mereka seperti gempa bumi yang buas. Sebelum Lin Ming menjadi terkenal, kebanyakan orang belum pernah mendengar tentang keterampilan bela diri yang tidak lengkap ini. Namun, setelah dia mengalahkan Zhang Chang dan menjadi murid peringkat 62 dari arai 10.000 pembunuh, metode kultivasi dan keterampilan bela diri yang dia pilih juga menjadi terkenal. Pasangan metode kultivasi, teknik tombak dasar, dan teknik gerakan dasar, yang biasanya tidak akan dilakukan oleh siapapun tiba-tiba menjadi 2 manual yang paling dicari dalam semalam. Tapi, tinju penghancur tulang yang merobek tubuh telah ditinggalkan. Tidak dapat dipungkiri bahwa orang akan melihat apa yang salah dengan metode kultivasi ini. Metode budidaya langkah tanah tingkat rendah. Tingkat kerugian, 70%. Melihat 2 poin ini, bahkan para penggemar fanatik mania Lin Ming tidak akan sebodoh atau hampa untuk memilih manual ini. Tinju penghancur tulang sobek tubuh hanya dianggap sebagai panduan langkah bumi tingkat rendah karena tidak memiliki bagian awal yang paling penting, jadi peringkatnya tidak dapat dinilai oleh sesepuh yang bertanggung jawab untuk menentukan peringkat metode kultivasi ini. Tidak ada yang benar-benar tahu peringkat sebenarnya. Harus diketahui bahwa semakin tinggi metode kultivasi, semakin sulit untuk berlatih. Jika tinju penghancur tulang tubuh merobek selesai, akan jauh lebih sulit untuk dikultivasikan daripada tebasan bintang jatuh dan kilau matahari terbenam tanpa batas Zuyan. Tanpa surga yang menentang persepsi jenius yang mengerikan,
akan menjadi mimpi konyol bagi siapapun di tahap transformasi tubuh untuk ingin berlatih keterampilan bela diri langkah bumi. Apalagi, keterampilan bela diri ini belum lengkap. Bukan hanya itu tidak lengkap, tapi awalnya juga tidak lengkap. Untuk sebagian besar keterampilan bela diri, jika bagian selanjutnya hilang, bagian awal masih bisa dipraktikkan. Tetapi jika awalnya tidak lengkap, maka keterampilan bela diri tidak akan memiliki nilai sama sekali. Jika tidak, bagaimana 7 lembah mendalam mungkin menempatkan metode budidaya langkah bumi seperti tinju menghancurkan tulang robek tubuh di paviliun luar 7 mendalam rumah bela diri? Tempat itu hanyalah tempat pembuangan sampah untuk slip giok yang tidak diinginkan. Orang-orang yang melihat Lin Ming memilih tinju menghancurkan tulang robek tubuh tidak setuju dengannya. Bahkan jika itu adalah penggemar gila Lin Ming, mereka tidak mengira dia akan melihat apapun dari bermeditasi pada metode kultivasi ini. Tetapi Lin Ming, bahkan dalam situasi ini, telah mengandalkan budidaya ini pada tahap ketiga transformasi tubuh untuk mempelajari tinju menghancurkan tulang robek tubuh ini. Bahkan para ahli Xiantian yang tersembunyi dan misterius dari 7 lembah mendalam tidak dapat memahami. Apakah ini benar-benar manusia? Sepanjang seluruh sejarah kerajaan keberuntungan langit, atau bahkan seluruh sejarah benua tumpahan langit, Lin Ming ini memiliki persepsi paling menakutkan yang pernah ada. Orang ini, dia hanyalah reinkarnasi dari dewa surgawi atau iblis jahat. Tidak heran Lin Ming telah membuat kemajuan yang menakjubkan hanya dalam beberapa bulan. Dengan persepsi seperti dewa seperti ini, bakat apapun hanyalah awan mengambang, hanya sampah. Pangeran ke-10 telah diberitahu tentang manual macam apa, tinju penghancur tulang sobek tubuh, ini, dia tidak membutuhkan bawahannya untuk menjelaskan padanya. Pangeran ke-10 memiliki prestasi yang cukup dalam aspek seni bela diri untuk mengetahui apa artinya dapat mengembangkan keterampilan semacam itu. Dia melihat ke arah bentuk Lin Ming di atas panggung, dan wajahnya mulai menjadi gelap, menjadi semakin muram dan mengerikan. Dia tidak berpikir bahwa dia telah meremehkan Lin Ming. Pria muda ini benar-benar menakutkan sampai taraf seperti itu. Hati Pangeran ke-10 memiliki firasat samar. Jika dia benar-benar menjadi musuh dengan Lin Ming, dan tidak dapat memusnahkannya sebelum dia tumbuh, maka Lin Ming akan menjadi penghalang terbesar dalam perjalanannya untuk merebut tahta. Saat pertarungan berlanjut ke tahap ini, kemenangan atau kekalahan sudah menjadi yang kedua. Mungkin saja jika Lin Ming kalah dari Zhu Yan dalam pertempuran ini, reputasinya bahkan akan lebih bergema. Itu akan menyebar ke seluruh ibu kota. Menghadapi Lin Ming yang seperti reinkarnasi dari beberapa makhluk ilahi, meskipun hati seni bela diri Zhu Yan kuat, dia benar-benar kehilangan keberanian untuk bertarung. Zhu Yan tahu bahwa bahkan jika dia mengalahkan Lin Ming hari ini, hanya dalam beberapa bulan, itu akan terbalik dan dia akan dikalahkan. Dia telah membuat kesal musuh yang seharusnya tidak dia gerakkan. Bunuh dia. Hati Zhu Yan tiba-tiba melahirkan ide ini. Sebelum Lin Ming tumbuh, dia harus membunuhnya. Ini adalah satu-satunya solusi. Namun, untuk membunuh seseorang di 7 rumah bela diri yang mendalam itu terlalu sulit dan terlalu sulit. Selain itu, begitu mereka ditemukan, terlepas dari siapa itu, 7 rumah bela diri yang mendalam akan mengambil hidup mereka sebagai balasan. Sebaliknya, jika dia membunuh seseorang selama pertempuran, meskipun itu adalah pelanggaran serius dan mencolok dari peraturan 7 rumah bela diri yang mendalam, itu bukanlah kejahatan yang layak untuk mati. Lagi pula, dalam pertandingan di mana kekuatan kedua belah pihak sama, ada kesempatan yang bisa menyebabkan kematian. Episode ke-105, dengan judul Tali Sungai yang Deras. Langsung ke dalam alurnya. Meskipun saya akan dihukum, itu jauh lebih baik daripada dilampaui oleh Lin Ming di masa depan. Lagi pula, seorang jenius yang mati bukan lagi seorang jenius.
7 rumah bela diri yang mendalam tidak akan membunuhku karena seseorang yang sudah mati. Dengan Pangeran ke-10 diam-diam membantuku, hal terburuk yang akan terjadi adalah aku akan dikeluarkan dari rumah bela diri dan dibuang atau diasingkan ke perbatasan. Petik 2. Tapi bagi Zuyan, dibuang tidak berarti apa-apa lagi. Adapun diberhentikan dari rumah bela diri, meskipun sayang, itu sangat berharga selama dia bisa membunuh Lin Ming. Ini adalah satu-satunya kesempatan dia harus membunuh Lin Ming. Tapi, apakah dia benar-benar memiliki kemampuan untuk membunuh Lin Ming? Dalam hatinya, Zuyan kurang percaya diri. Saya masih memiliki keterampilan bela diri terkuat saya. Tapi, keterampilan bela diri ini memiliki dampak yang sangat besar pada tubuh. Saya biasanya hanya dapat menampilkan 60% dari kekuatan penuhnya, tetapi jika saya secara sembrono merangsang diri saya untuk mengeluarkan 100% kemampuannya, saya mungkin merusak meridian saya. Jika saya merusak meridian ini, akan sulit untuk menghubungkan dan membukanya, dan menjadi penghalang besar ketika saya ingin menerobos periode kondensasi puls. Tetapi karena sudah sampai pada titik ini, saya tidak punya pilihan lain. Wajah Zuyan bersinar dengan keganasan saat dia memicu semua esensi sejati di tubuhnya hingga batasnya. Pedang Scarlet Flare di tangannya mulai mengeluarkan suara nyaring dan tajam. Zuyan akan berusaha sekuat tenaga. Kekuatan esensi sejati yang menakutkan. Saya takut bahkan seorang seniman bela diri di tahap penempaan tulang tidak memiliki esensi sejati yang menakutkan. Petik 2. Setelah semua orang menyadari bahwa Lin Ming telah memahami rahasia, tinju penghancur tulang sobek tubuh, melalui meditasi, tidak ada yang meragukan kekuatan Zuyan lagi. Zuyan bisa bertukar pukulan untuk waktu yang lama dengan seorang jenius yang mengerikan seperti Lin Ming adalah bukti dari keahliannya yang luar biasa. Lin Ming samar-samar tersenyum saat dia merasakan niat membunuh yang terpancar dari Zuyan. Anda ingin keluar semua, lalu aku akan mengikutimu. Petik 1. Dari awal pertarungan sampai sekarang, Lin Ming telah mengumpulkan potensinya. Meskipun dia telah menggunakan kekuatan penuhnya dengan setiap serangan, dia telah menyimpan momentumnya. Untuk terus menggunakan gerakan dan menghemat momentum, ini adalah kunci untuk mengumpulkan potensi seseorang dalam pertarungan. Sekarang semua potensi Lin Ming dituangkan ke dalam tombak pelangi penetrasi, menunggu serangan terakhir dan terakhir ini. Pertandingan hari ini adalah pertarungan terpenting dalam hidup saya sejauh ini. Dan Zuyan, dia juga lawan terpenting dalam hidupku sejauh ini. Dalam ujian masuk 7 mendalam rumah bela diri, dia adalah penyebab cacat di hatiku. Hari ini, saya dan Zuyan akan melakukan gerakan terkuat kami, dan saya akan mengalahkannya untuk menyempurnakan hati seni bela diri saya yang sempurna. Petik 2. Saat Lin Ming berjalan maju selangkah demi selangkah, ubin lantai keras di bawahnya retak dan meledak menjadi pecahan terbang. Lengan kanan Lin Ming datar dan halus, dan berbaring di atas penetrating rainbow. Ini adalah jurus tombak paling dasar, jembatan besi memblokir sungai. Namun di tangan Lin Ming, bahkan sikap sederhana seperti itu memberikan perasaan kekuatan yang tak terbatas. Pelangi penetrasi ungu tua itu tenang seolah-olah itu adalah patung besi cor. Itu seperti tali yang membentang melintasi sungai yang deras. Tidak peduli bagaimana sungai mengalir dan bergelombang, itu tidak dapat mengguncang tali itu 1 inci pun. Tak tergoyahkan tidak peduli kekuatannya, jembatan besi memblokir sungai. Itu adalah sikap, teknik tombak dasar, jembatan besi menghalangi sungai. Astaga, saya akhirnya bisa melihat, jembatan besi menghalangi sungai, saudara Lin Ming beraksi lagi. Seorang gadis kecil setengah tahun lebih muda dari Lin Ming mengepalkan tinjunya karena kegembiraan. Wajahnya memerah karena gembira. Dia baru saja memasuki Human Hall. Bagi banyak murid yang lebih rendah di aula manusia,
Lin Ming dan sikap jembatan besi memblokir sungai adalah legenda. Banyak murid yang lebih rendah dari aula manusia berasal dari kelahiran dan latar belakang yang rendah hati, dan nilai mereka sangat kecil. Di 7 rumah bela diri yang mendalam, karena mereka adalah murid yang paling dasar dan terendah, mereka tidak memiliki metode kultivasi yang bagus untuk dipilih. Meskipun mereka memiliki kemuliaan dan kehormatan menjadi murid dari 7 rumah bela diri yang mendalam, mereka tidak memiliki harapan yang tinggi untuk masa depan. Namun, Lin Ming, yang juga berasal dari kelahiran yang sederhana, telah menggunakan teknik tombak dasar untuk mengalahkan Zhang Chang, seorang master dari Balai Bumi. Dan dia telah menggunakan jurus jembatan besi memblokir sungai. Ini adalah keajaiban. Di tangan Lin Ming, sikap sederhana dan minimalis, jembatan besi memblokir sungai telah menjadi tenang dan abadi seperti gunung. Keterampilan bela diri yang luar biasa atau indah dipatahkan oleh satu tombak. Satu kekuatan untuk menghancurkan 10.000 gaya. Satu-satunya orang di semua 7 rumah bela diri yang mendalam yang bisa menggunakan teknik tombak dasar untuk menahan pukulan terakhir Zuyan adalah Lin Ming. Menghadapi jembatan besi memblokir sungai, Lin Ming, kulit Zuyan dipenuhi dengan martabat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Ini adalah pertandingan paling penting sepanjang hidupnya. Bahkan jika Lin Ming menggunakan teknik tombak dasar, dia tidak akan meremehkan satu rambut halusnya. Terhadap persepsi jenius yang begitu mengerikan, metode kultivasi apapun di tangannya dapat diubah menjadi keajaiban ilahi. Hah! Zuyan berteriak. Pakaian sutra yang menutupi tubuh bagian atasnya mulai terbakar dalam nyala api dari gelombang udara yang dipadatkan oleh esensi sejatinya. Potongan pakaiannya yang hangus beterbangan ke lantai. Zuyan merobek jubahnya seperti secarik kertas dan merobeknya sampai hancur. Dia menunjukkan tubuh bagian atas yang kencang dan berotot, tetapi karena tingginya jumlah esensi sejati yang menyatu padanya, kulitnya menjadi merah seperti iblis yang berapi-api. Pedang api merah di tangannya terbakar menjadi nyala api yang berkilauan. Zuyan belum bisa merasakan esensi sejati yang berapi-api yang merusak meridiannya, tetapi rasa sakit itu seperti jarum api yang tak terhitung jumlahnya yang mencengkeramnya. Namun, rasa sakit ini benar-benar memenuhi Zuyan dengan kegembiraan yang haus darah. Mati. Tubuh diam Zuyan tiba-tiba melonjak ke atas ke langit. Api yang bersiul di udara membentuk ilusi fantasi. Zuyan mencengkeram pedangnya dengan kedua tangan dan mengangkatnya tinggi-tinggi di atas kepalanya. Tulang punggungnya melengkung seperti busur yang ditarik. Api esensi sejati mulai berkumpul di sekitar Zuyan. Itu mengembun bersama dan berubah menjadi teratai merah darah yang mulai diam-diam mekar di udara. Api penyucian teratai merah. Seluruh ruangan tampak berkedip hitam untuk sesaat. Teratai merah aneh ini menelan cahaya gelap itu, dan seolah-olah itu berisi tidak hanya esensi sejati, tetapi juga mengumpulkan matahari yang terik. Menghadapi gerakan membunuh Zuyan, pada saat itu, pikiran Lin Ming tenang seperti air. Telinganya telah kehilangan semua kebisingan luar, apakah itu suara nyala api, atau sorakan dan teriakan para penonton. Dalam penglihatannya, dia hanya melihat Zuyan. Di dalam hatinya, hanya ada pelangi penetrasi. Semua momentumnya telah berkumpul menjadi penetrating rainbow. Esensi sejati yang kuat bergetar dengan keras. Lin Ming menyodorkan tombaknya, dan itu seperti melempar gunung. Bang! Tombak Lin Ming dan purgatorium teratai merah, Zuyan bertabrakan dengan panik. Ada ledakan yang keras dan memekakkan telinga seperti petir yang menggelegar. Tabrakan intens esensi sejati itu memicu gelombang kejut yang sengit, bersama dengan suara "kakak" saat panggung bela diri dihancurkan. Potongan ubin besar terbang kemana-mana di udara. Peng! Siluet yang dibungkus dengan api merah terbang keluar dan dengan keras mengenai kolom di panggung bela diri. Bersamaan dengan suara pecah,
kolom batu hancur berantakan dari tengahnya. Siluet ini adalah Zuyan. Saat ini seluruh tubuhnya bermandikan darah. Dia tidak sadarkan diri di tanah, hidup atau mati tidak diketahui. Dan Lin Ming merasa tidak enak badan. Dia terluka dalam dampak serangan yang mengerikan itu, dan dia telah terbang mundur beberapa puluh kaki sebelum menggunakan penetrating rainbow untuk menenangkan dirinya di udara dan jatuh ke tanah dengan dukungan dari tombak. Darahnya mulai bergolak, dan dia hampir memuntahkan darah, tetapi dengan memutar True Primal Chaos Formula, dia hanya bisa menekannya. Benar-benar langkah yang ganas. Jika saya tidak belajar mengumpulkan momentum saya dan mengesampingkan semuanya untuk pukulan terakhir, maka gerakan itu beberapa saat yang lalu akan mengalahkan saya. Kasus terbaiknya adalah kami berdua terluka. Buntut dari dampaknya menerobos perlindungan saya dari esensi sejati yang bergetar dan hanya hampir membuat saya batuk darah. Ini berkat esensi sejatiku dari keberhasilan besar dalam pelatihan Viscera. Jika tidak, serangan itu akan melukai organ dalamku dan menyebabkanku terluka parah. Petik 2. Langkah terakhir Zuyan telah habis-habisan dan mengeluarkan kekuatannya secara berlebihan. Cederanya kali ini tidak akan ringan. Zizizi. Saat pecahan api masih menyala, seluruh penonton terdiam. Ini adalah puncak pertempuran. Bahkan dua seniman bela diri Bone Forging puncak tidak bisa sekuat ini. Zuyan sudah menjadi bakat papan atas, tetapi Lin Ming benar-benar melompat setengah alam untuk mengalahkannya. Apakah Zuyan mati? Langkah terakhir Zuyan itu benar-benar putus asa dengan nyawanya dipertaruhkan. Red Lotus Purgatory bukanlah keterampilan bela diri yang bisa digunakan Zuyan. Dia telah menarik esensi sejatinya. Petik 2. Mencabut esensi sejati akan merusak kultivasi seseorang. Untuk Zuyan melakukan itu untuk memenangkan pertandingan ini, obsesinya terlalu dalam. Namun meski begitu, Zuyan berhasil dikalahkan. Lin Ming ini benar-benar menakutkan. Petik 2. Ada banyak guru dan ahli yang hadir, mereka secara alami telah melihat bagaimana pertarungan terakhir dimainkan. Bahkan beberapa tetua rumah bela diri hadir. Mereka telah melihat niat membunuh yang terkandung dalam langkah terakhir Zuyan. Saya merasa aneh. Meskipun persepsi Lin Ming baik, bakat bela dirinya buruk. Seharusnya tidak mungkin baginya untuk berkembang begitu cepat, namun dalam 2 bulan terakhir ini kultivasinya telah melompati seluruh dunia. Bagaimana ini mungkin? Petik 2. Ini, tampaknya karena Lin Ming telah memahami semacam niat bela diri. Niat bela diri, apa itu? Yah, aku hanya mendengar tentang itu. Saya tidak tahu secara spesifik, tapi itu harus kuat. Petik 2. Dua dari murid Human Hall tingkat rendah sedang mengobrol santai, namun percakapan mereka telah didengar oleh salah satu dari 50 murid batu peringkat. Matanya langsung melebar. Apa yang baru saja kamu katakan? Bela diri, niat bela diri. Lin Ming telah memahami maksud bela diri. Petik 2. Ya. Murid tingkat rendah itu berkata dengan ekspresi bingung. Siapa yang bilang begitu? Murid tempat tinggal surgawi itu tiba-tiba bersemangat, ini membuat murid tingkat rendah merasa sedikit takut. Menghadapi murid peringkat 50 teratas dari kediaman surgawi, mustahil bagi mereka untuk tidak merasa tertekan. Masalah ini dikatakan oleh Diaken dari air terjun kolam Ichi, magang senior Broter Siedong. Siedong, murid Heavenly Abode menelan ludah. Meskipun Siedong belum mencapai periode kondensasi nadi, dia adalah seorang diaken yang telah bekerja di 7 rumah bela diri yang mendalam selama bertahun-tahun. Pengalamannya sangat luas, dan tidak mungkin dia salah. Lin Ming ini benar-benar berhasil memahami niat bela diri. Persepsi seorang jenius yang mengerikan, hati yang murni dan kuat dari seni bela diri yang melampaui semua orang. Dan dia juga memiliki niat bela diri. Itu terlalu menakutkan. Pada saat ini,
Petugas medis dari 7 rumah bela diri yang mendalam bergegas ke atas panggung untuk memberikan obat ke Zuyan. Tapi Lin Ming sudah mengundurkan diri dari panggung bela diri. Esensi sejatinya telah habis dari pertarungan, dan saat ini kekuatan tempurnya telah turun beberapa level. Dia bahkan mungkin tidak dapat menahan seniman bela diri transformasi tubuh tahap ketiga yang normal. Tapi tetap saja, ada aura tersembunyi di tubuh Lin Ming yang terpancar. Bersamaan dengan kekuatannya yang luar biasa dan persepsi mengerikan yang baru saja dia tunjukkan, ini membuat orang-orang yang melihatnya merasakan semburan tekanan. Ini adalah ketakutan yang datang dari melihat pembangkit tenaga listrik. Ketika Lin Ming mengundurkan diri, beberapa orang di dekatnya mundur. Bahkan seniman bela diri yang sudah terkenal sejak lama melangkah dengan hormat. Dan murid-murid tingkat rendah yang mengidolakannya, hanya memujanya Lin Ming dengan lebih banyak fanatisme. Tuan Lin Ming, selamat. Putra mahkota yang Lin berdiri dari jauh dan menyambutnya dengan hangat. Di antara kata-katanya adalah jumlah penghormatan yang tepat. Ini adalah rasa hormat yang dia tunjukkan kepada pembangkit tenaga listrik, dan telah mengabaikan statusnya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.